Halo, tes. Perkenalkan saya Andra Pratama Ambodale dari kelas GCDM OH 02001 dengan lecture Mas Pradika, dan saat ini karena Mas Dika ditarik kembali sebagai lecture offline in parallel sama dengan Mbak Agnes juga, jadi lecture-nya ada dua kurang lebih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BC3 di Performance Ads. Saya izin share screen-nya semuanya, lecture-lecture. Saya izin download dulu PC-nya. Baik, oke. Dari yang saya dapat di grup ini, di grup WhatsApp, dari 5 soal, pilih 3 untuk dikerjakan. Oke, baik. Saya in parallel, saya sambil lihat dulu soalnya seperti apa. Hmm, oke, sebentar ya, lecture. Saya sambil lihat dulu soal mana yang kurang lebih bisa saya kerjakan. Jelaskan kapan lebih baik menggunakan Instagram di Meta atau Instagram dibandingkan mengarahkan ke landing page. Jelaskan alasan. Oh, baik. Saya sepertinya akan mengerjakan nomor 5 terlebih dahulu. Untuk 5A, buat desain landing page sederhana menggunakan swipe pages atau Canva berisi gambar, teks penjelasan, dan CTA. Oke, baik.
Oke, di sini saya akan membuka dulu. Berarti saya buat ini dulu kampanye dulu sebentar. Aduh, gang. Oke, oke. Untuk pertama, di soal tersebut kan dijelaskan buat desain landing page sederhana menggunakan swipe page. Oke, baik. Di sini saya akan membuatkan swipe page di sini. Nah, di sini kita buat dulu contohnya mungkin simpel aja ya, ke create new page. Misalkan page-nya Andra, Andra Lala Move. Karena kenapa Andra Lala Move? Karena sama brand yang saya dapatkan di BC3 adalah brand Lala Move. Kemudian choose page type yaitu saya pilih smart page saja di sini. Nah, kemudian di sini akan ada klik template-nya seperti apa. Begitu kurang lebih. Nah, di sini saya akan pilih template ini kurang lebih. Eh, di sini pemilihan template saya mengikuti dari brand guideline aja. Karena kan dominan dari Lalamove yaitu oranye. Nah, di sini, nah sudah selesai. Oke. Nah, di soal tersebut, kalau kita lihat kan, oke, gambar, teks penjelasan, dan CTA. Oke, baik. Misalkan brand Lalamove. Nah, ini kan sudah selesai ya. Nggak, jangan gini deh. Biar lebih simpel lagi nih, biar nggak terlalu memakan waktu. Karena kan sebelumnya saya sudah membuat landing page juga ya. Jadi kita mengikuti landing page yang sudah saya buat aja, tapi saya akan tetap menjelaskan step-stepsnya seperti apa, begitu kurang lebih. Oke, baik. Ini adalah website yang sudah saya desain, yang sudah saya buat di nomor 5. Nah, oke, di sini untuk section-sectionnya saya buat sendiri, di sini bisa dilihat. Nanti akan saya masukkan juga link swipe page saya agar dapat dilihat oleh lecturer-lecturer yang ada. Oke, baik di sini. Di sini saya membuat beberapa button yang ada. Nah, contohnya ini install aplikasi. Nah, install aplikasi ini saya buat berdasarkan button yang kita tinggal gini aja nih. Caranya search modul button. Nah, dari sini kita tinggal drag drag copy aja sebenarnya. Nah, gitu. Itu tinggal kita rubah. Kalau misalkan ada link mau ditaruh, tinggal klik di action-nya atau button text itu untuk merubah tulisannya. Nah, iya gitu. Dan untuk stylingnya bebas, bisa dipakai hover untuk merubah warna atau tidak. Kemudian di sini saya menaruh sebuah campaign dari brand tersebut agar website lebih proper juga. Dan ini merupakan salah satu campaign dari real campaign dari brand Alamove. Di sini saya buat button dari Apple Store dan juga Play Store untuk instalasinya. Dan di sini saya juga menaruh linknya, gitu. Oke. Kemudian di sini juga ada link pada button lainnya WhatsApp dan juga submit. Oke, baik baik lagi ke soal gimana sih caranya saya nge-track gitu kan kurang lebih. Nah, untuk website yang sudah saya buat, baru nanti kita klik publish. Nah, setelah publish itu baru kita preview. Nah, di preview ini berarti landing page-nya sudah selesai. Nah, untuk landing page yang sudah selesai, di sini kan dijelaskan buat desain landing page berarti 5A sudah selesai dan jelaskan kenapa lebih baik menggunakan instant form di Meta atau Instagram dibanding mengarahkan ke landing page. Jelaskan alasan kamu. Oke, baik.
Mungkin saya sambil tulis aja kali ya, takutnya ntar ada yang ke skip atau gimana. Gini, nomor 5, 5A, 5A. Nah, gini aja Bang ya. Sorry. Nah, ya untuk 5A sendiri, saya akan copy page-nya yang dari Lalamove ini, karena kan tidak terlalu teknis ya, hanya membuat WhatsApp, hanya membuat landing page seperti apa, itu kurang lebih. Dan membuat landing page menurut saya tidak terlalu susah, tidak memakan banyak waktu. Nah, kemudian ke 5B, di sini dijelaskan di soal ada bahwa, sorry, jelaskan kapan lebih baik menggunakan Instagram di Meta atau Instagram dibandingkan mengarahkan ke landing page. Jelaskan alasan kamu. Oke, baik. Untuk instant form di Meta, kapan lebih baik dengan eh, kapan lebih baik digunakan dengan mengarahkan ke landing page, baik untuk instant form di Meta lebih baik digunakan sesuai campaign atau kreatif ads-nya, dan tergantung juga goals-nya juga apa. Nah, misalkan goals-nya aplikasi, kita kan nggak mungkin nulis instant form ya kan. Berarti kan itu lebih ke klik, nah, di mana kita bisa direct ke website. Kalau misalkan instant form, untuk mempermudah leads bisa digunakan. Misalkan registrasi ada sebuah workshop, nah itu bisa pakai instant form di Meta. Jika memang goals lebih ke clicks ataupun yang lainnya yang tidak berupa form, lebih baik ke landing page agar bisa di-track menggunakan pixel. Tapi kalau instant form lebih ke yang bersifat cepat seperti submisi untuk pengikutan workshop gitu kurang lebih. Oke, baik ke 5C sekarang. 5C itu soalnya adalah Meta Ads atau Meta Ads Forum atau landing page. Jelaskan kenapa kamu memilihnya, apa keuntungannya untuk kampanye yang kamu jalankan. Oke, untuk di 5C ini saya kan saya sudah membuat campaign di Lalamove, uh, di BC ya, di BC yang saya buat. Kenapa saya menggunakan campaign dan landing page? Oke, di sini saya menggunakan landing page agar dapat di-track keseluruhan. Nah, yang di-track keseluruhannya itu apa aja di sini. Nah, ada Apple Store, Play Store, ada WhatsApp Now, sampai dengan submit dan install aplikasi. Gimana sih cara saya tracknya kan? Nah, cara saya tracknya itu saya menggunakan Meta. Bentar. Oke, sorry, sorry. Di event manager. Nah, oke. Lalu move dataset. Oke, nah di sini kan ada banyak kurang lebih ya. Untuk eh leads yang bukan leads, maksudnya event yang sudah saya buat. Nah, di sini saya connect menggunakan swipe page. Nah, di sini saya, misalkan saya klik install aplikasi, di sini akan terbaca seharusnya di sini. Sorry. Tapi biasanya membutuhkan waktu di sini. Yang penting di sini sudah terbaca bahwa hijaunya ini berarti sudah connect di sini. Ada page total 5 kan. Ini berarti sudah masuk dan sudah saya tes sendiri. Dan di sini sudah dijelaskan remove dataset.
Nah, keuntungannya itu apa? Jadi saya bisa nge-track apa aja button yang sudah saya pilih. Misalkan di sini ada aplikasi itu search atau gimana. Misalkan di sini Apple Store itu masuknya ke purchase. Nah, itu bisa saya detect di situ. Jadi saya lebih memilih landing page gitu. Nah, misalkan saya run test deh biar kelihatan. Nah, ini kan ada yang saya instalasi Metapixel Helper, berarti sudah terbaca di sini. Nah, nah itu kan tambah dua, ini tiga, nambah empat, oh nggak nambah ya. Oh, karena saya klik berulang-ulang. Oke. Nah, ini lead formnya. Nah, oke, submit. Nah, ini kebacakan di sini. Nah, di sini berarti sudah terkonek dan jadi saya bisa track di sini kenapa saya pilih landing page gitu. 5C saya jawab. Oke, terus 5D ya, 5D. Terus kan data apa yang perlu kamu cek dari orang yang mengunjungi halaman atau form? Oh, ini ya. Kalau data yang saya butuhkan itu di sini. Nanti kan bisa kelihatan demografi, interestnya itu apa aja. Sama nanti juga kelihatan eh, events apa saja yang mostly terklik dapat terbaca events apa saja yang mostly terklik dapat terbaca oleh pengiklan. Nah, gitu. Tunjukkan cara mengecek apakah berdasarkan kamu sudah aktif. Oh, oke, oke. 5E. Gunakan Meta Pixel Helper. Nah, caranya yang tadi yang saya sudah jelaskan di sini. Oh, ini bukan di sini. Nah, di sini nih. Oh, saya kebanyakan page ini. Nah, ini di sini nih. Ini tinggal klik-klik aja. Akan nambahkan di sini. Nah, gitu. Baik, kurang lebih nomor 5 selesai. Kita moving on ke next numbernya ya. Oke, nomor 3. Kena buat jika kamu punya 30 juta per bulan, coba bagi untuk Google, Meta, dan TikTok. Kenapa menggunakan ini? Buat contoh struktur kampanye iklan sederhana di Google, Meta, dan TikTok. Jelaskan bagaimana kamu akan tahu iklanmu boros atau hemat. Buat kan daftar 3 hal yang akan kamu pantau setiap minggu dari iklan yang dijalankan. Oke, baik. Misalkan saya mengerjain nomor 3 ya. Nah, 3A nih. 30 juta ya. Oke, ini saya ada beberapa sheets yang sudah saya buat untuk perhitungan saya sendiri.
Nah, coba kita copy aja yang ini. Jauhkan kopinya yang ini aja. Oke. Oke. Berarti kita sekarang ke budgeting ya. 30 juta buat Google Meta sama TikTok ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah sama. Ini untuk website Lala Move yang sudah saya buat. Jadi, oh, kalau gitu di sini aja. Nah, di sini, teman-teman, kawan-kawan dan lecturer-lecturer. Oke, dan sebentar. Mana yang tadi saya udah buat ya? Bukan, budgetnya di se... Mana yang kemarin dibuat ya, Pak? Nggak usah di copy. Nah, ini aja. Ini kan udah Meta, Google, dan TikTok ya. Nah, gimana sih cara buatnya kalau misalkan 30 juta ya kan? Oke, kita copy aja dulu lagi. Ini biar enak ya, kan? Biasanya nggak bingung juga. Nah, nggak usah gini aja biar biar lebih memudahkan pengerjaan. Misalkan berarti kan itu 30. Kalau 30, berarti kan ini harus ada yang kita ubahkan dari budgetnya. Misalkan ini saya buat ke angka 30. Jadi 30. Nah, kalau 30 kan berarti kan 12, 9, 9, 9. Atau enggak saya di sini pengennya di angka 10 deh, misalkan itu bisa dirubah juga. Oke, tapi kita lihat dengan kita stick to plan biar tidak memakan banyak waktu, gunakan di segini misalkan. Di 30, 40% 12, 30 9, 9. Nah, di sini diperlukan untuk 30 juta. Ya kan? Kalau 30 ya udah, ini kenapa 34? Oh, oke. Oke, nah gini. Ini kan, let's say ini memang sudah saya sesuaikan dengan website Lalamu. Jadi kan begini, ini juga sesuai dengan landing page saya. Jadi saya impression, klik dan install. Di sini, nah kurang lebih ini akan kita buat perhitungannya, teman-teman. Sininya pantas belum berubah. Hmm, ini harusnya. Nah, ini kan 12-an. Ini, oh udah. Ini udah ngikut 4,5, 4,5. Oke. Nah, sini kan pasti 30. Tebel. Nah, ini angka-angkanya didapatkan berdasarkan ChatGPT. Di sini bisa ngeprom aja di ChatGPT, tuliskan misalkan estimasikan cost per unit untuk impression pada brand Lalamove. Nah, gitu ini saya dapatkan segini di average-nya. Kemudian daily budget itu dari mana? Di sini ada tulisannya, rumusnya maksudnya. R95 berarti kan R95 itu adalah budget campaign dibagikan dengan total campaign-nya kurang lebih berapa lama dikali 50%. 50% itu didapat dari karena budgetnya akan di-split bagi dua dari 6 juta ini dibagi dua ad set.
Nah, gitu. Kurang lebih ke bawah sama, tetapi ada yang beda sedikit, yaitu di bagian clicks. Di bagian, enggak, bentar. Awareness, impression, kita. Oke. Oke, enggak ada yang beda kok. Ada, bentar, saya sambil cek juga. Oke, aman ya. Di sini memang seperti itu cara perhitungannya untuk daily budget. Kemudian akan penentuan KPI. Penentuan KPI untuk impression itu per 1.000. Karena kan dia cost per miles, ya kan. Jadi ada 1.000-nya. Jadi daily budget dibagi sama cost per unit, dikali 1.000, dikali sama campaign duration. Tuh, sisanya sama. Nah, baru ketemu lah di sini lokasi budgetnya segini. Oke, ini nomor 3A ya. Untuk 3B, kenapa kamu ingin pasang iklan di masing-masing platform iklan tersebut? Oke, baik. 3A ini gimana kopasnya ya? Nanti saya akan kopas deh. Untuk 3A, kayaknya harus 3A itu halaman sendiri deh. Oke, kita ke 3B aja dulu deh, biar mempermudah. Nah, untuk di 3B, di sini, jelaskan kenapa kamu ingin pasang iklan TikTok di masing-masing tersebut. Nah, di Google itu karena kan di Google Search Ads, terutama di aplikasi ya, di sini di BC3. Kalau di sini kan saya juga menjelaskan bahwa, eh sebentar. Nah, oke, di sini. Karena kan untuk aplikasi Lala Mover sendiri itu merupakan layanan yang penyeluruh, yaitu se-Indonesia. Maka dari itu diperlukan SEO yang luas, mencakup, dan terutama kan behavior behavior masyarakat untuk search pelayanan jasa pasti ke Google. Maka dari itu saya pilih Google Ads. Dan kemudian kenapa di Meta? Oke, Meta itu kan Facebook dan Instagram. Nah, kenapa ke Meta juga? Karena saya ingin memperluas audiens saya selain dari Google Ads. Di Meta itu bentuknya berupa campaign. Nah, campaignnya seperti apa? Nah, ini contoh-contoh campaign yang sudah dibuat. Seperti ini. Misalkan promo 88 adalah title campaign-nya. Ya, seperti ini. Kenapa di Meta? Karena kan memang Facebook dan Instagram, terutama Instagram sih, itu salah satu mostly used application lah, terutama di Gen Z ini. Itu sangat-sangat tergunakan lah aplikasi itu. Jadi memang awareness-nya diperluas di Meta. Dan TikTok, kenapa di TikTok Ads juga? Untuk TikTok Ads sendiri itu, kita juga tahu kalau misalkan TikTok sendiri lagi merger sama Tokopedia, dan memang platformnya sangat luas. Dan salah satu apa ya, TikTok tuh platform awareness yang sangat baik meskipun daily budgetnya minimum ada di angka 300.000 minimum untuk spend ads-nya, tetapi TikTok sendiri merupakan eh, campaign yang menarik menurut saya karena memang besar sekali sih TikTok sendiri itu, gitu kurang lebih jawabannya. Nah, buat salah satu contoh struktur kampanye iklan sederhana di Google, Meta, dan TikTok. Salah satu contoh struktur kampanye. Berarti awareness, consideration, conversion ya. Oke. Nah, kurang lebih saya seperti ini. Nah, ini platformnya nih, ada Google, Meta, dan TikTok sesuai dengan basic. Misalkan di awareness stage kita perlu kolaborasi dengan konten kreator logistik atau lifestyle untuk merayakan promo 88 dari Lalamove. Video pendek edukatif, menggunakan Lalamove bagaimana. Terus ada polling atau quiz ringan seperti apa barang paling mendesak yang pernah kamu kirim gitu. Ini matriksnya untuk impression atau clicks. Nah, kemudian consideration, TikTok Ads sama Meta Ads. Jelaskan manfaat Lalamove untuk bisnis kecil dan keluarga, misalkan. Ini agar mendapatkan konsiderasi dari masyarakat atau target audience. Terus ada konten testimonial sampai quiz interaktif, gitu. Matriksnya clicks di sini saya.
Dan kemudian conversion stage yang terakhir, itu di mana kita membuat sebuah urgensi pada audiens. Misalkan flashnya 88, potongan 8.800 untuk hari ini, di mana kita membuat sense of urgency. Di mana nanti akan ada, waduh, Lalamove cuma hari ini nih. Ada mau nggak mau kan pasti user pasti akan menggunakan di tanggal 88. Nah, kemudian ada UGC, User Generated Consent, konten. Misalkan kita dorong pengguna menggunakan foto atau video kiriman mereka pakai Lalamove di hari promo gitu kan. Oke, kemudian ada di penawaran bundle, misalkan kirim 2 kali gratis tiga, kirim yang ketiga di 88. Itu. Oke, kemudian jelaskan bagaimana kamu akan tahu iklanmu boros atau hemat ya. Oke, untuk mengetahui iklannya boros atau hemat itu, nanti akan ada beberapa matriks yang bisa kita ketahui di situ. Misalkan salah satunya ada cost per unitnya itu berapa. Misalkan kayak di media plan sini nih. Oh, saya ada deh di sini. Ini. Jadi kan ada cost per unit. Nah, di sini adalah hal yang menentukan nanti mahal atau tidaknya sebuah campaign. Nah, maka dari itu kita juga harus melihat karena ada beberapa tanggal yang mempengaruhi ads itu mahal atau tidak. Begitu. Jadi, cuman matriks utama untuk mengetahui mahal atau tidak adalah cost per unitnya. Begitu. Nah, yang terakhir, 3E. Buat daftar 3 hal yang akan kamu pantau setiap minggu dari iklan yang dijalankan. Oke, kalau misalkan saya membuat iklan, 3 hal yang akan saya pantau sudah pasti adalah uh, campaign duration-nya. Yang pertama, saya melihat day-to-day-nya seperti apa, performnya seperti apa. Yang kedua, saya pasti melihat targeting saya. Apakah sudah sesuai di sini. Dan yang terakhir adalah cost per unit. Jadi ada 3 yang saya benar-benar pantau. Dan kemudian kalau targeting, saya juga akan memantau paling concern saya sih di sini. Misalkan saya mau A/B testing, pertama kan saya buat custom audience, kemudian yang satunya lagi dari hasil custom audience itu saya kurasi apakah sudah bagus atau belum. Baru saya misalkan buat audience baru untuk A/B testing, ataupun saya membuat lookalike audience. Itu yang saya pantau sih kurang lebih. Oke, nomor 3, situ berarti sudah selesai. Ini saya jawabnya esai, nggak usah gimana deh. 3C, misalkan gini deh. 3D, 3E. Hmm, satu lagi berarti ya. Bisa aja bagaimana ya. Oke, yang 3A. Hmm, oke, udah. Berarti nomor 5 sama 3 udah. Oke, nomor 1 ya. Buka dan jelaskan salah satu iklan dari Meta Ads Library yang sudah digunakan oleh brand. Ya udah. Oke, berarti begini caranya. Ya udah kita cari aja Meta Ads Library berarti ya. Nah, di sini kan nanti ada brand misalkan ini LS aja. Lalamove. Saya cari. Nah, Lalamove ID. Nah, kurang lebih Edsa ada 28 nih yang aktif. Jelaskan salah satu iklan. Oh, ya udah. Oke. Nah, misalkan cara melihatnya gimana sih? Ini kan ada nih. Ini sign up, berarti button yang ini dia buat yaitu sign up-nya kemana? Directnya ke Google, Google Store Ads, gitu cara ngeliatnya. Terus ini creative ad-nya bisa kita lihat, kita klik, memang linknya ke sana. Terus di sini ada tidak menjelaskan, oh di sini mengenai data driver Lamu. Nah, di sini ada runningnya dari 15 Juli 2025 dan platformnya ada Facebook, IG. Nah, di situ yang dijelaskannya. Nah, begini cara ngeliatnya detailnya. Ada multiple versionsnya, jadi beda-beda. Nih,
Ini tentang about-nya, about ads-nya, about advertiser-nya juga siapa. Oke. Kemudian satu B, coba tebak dan siapa siapa target iklan tersebut berdasarkan teks dan gambar atau video iklan. Oh, oke. Hmm, Benar saya skip dulu deh, nomor satu B. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut dulu, biar mempermudah waktu. Apakah iklannya jelas dan mudah mengerti? Jelaskan analisanya. Oke, kalau misalkan menurut saya di sini iklannya di Meta kan ya? Oh ya di Meta. Saya sambil lihat di BC deh, karena saya sudah menjelaskan juga di BC. Nah, di sini Active Campaign sedang berlangsung di Meta S dengan tujuan conversion. Untuk usianya, saya menaruh di 25 sampai 44 dan iklan menargetkan pengguna aktif digital serta pemilik UMKM. Nah, itu untuk jawaban satu b. Dan apakah iklannya jelas dan mudah dimengerti? Jelaskan analisanya. Baik, berdasarkan analisa saya untuk ads di sini, untuk CTA juga sudah jelas, buruan daftar, di sini jelas. Untuk kreatif ad tidak memusingkan, desainnya juga, dan linknya juga sudah tercantum, which means berarti iklannya fine atau oke. Kemudian satu d, coba temukan kelebihan dan kekurangan iklan tersebut dari sisi isi dan tampilan. Oke, berarti kan ini adalah konteks adalah isi dan tampilan dari iklan tersebut ya. Nah, di sini sih, eh, oke. Nah, di sini mungkin kekurangannya ini ya, menggunakan creative ads yang sama, tapi mungkin ditargetkannya berbeda untuk location atau misalkan targeting demografisnya. Ya, tapi saran saya sih mending dibuat beda-beda iklannya untuk lebih menarik gitu. Dan tampilan kalau menurut saya sih sebenarnya ini eh, fine-fine aja ya untuk sebuah perusahaan logistik. Tapi untuk saran dari saya, coba dibuat lebih menarik. Gini, karena kan pada saat ini era desain untuk sebuah konten itu lebih simpel dari apapun itu. Dan ini kurang lebih sih di fontnya ini kan fontnya jadinya flat banget ya. Boldnya bold gede-gede semua. Saran saya untuk pembuatan font itu satu bold, satu kecil, jadi tidak menumpuk seperti ini. Sama di sini kayaknya logonya kurang HD, kayaknya deh di sini. Sama mobilasi ini maksudnya untuk bentuk shapes-nya kurang HD menurut saya. Jadi sebenarnya bisa sedikit modernisasi sih kurang lebih gitu. Misalkan kita buatkan contoh ads, misalkan gini, nggak terlalu apa ya warnanya oranye ngejreng banget gitu kan. Nah buat lebih simple seperti ini juga bisa. Nah install apps-nya nggak usah perlu banyak warna gradient, lebih simple aja gitu. Berikan saran perbaikan agar ikan tersebut lebih menarik. Oke, baik. Untuk overall sih, sisi dari si tampilan bisa dirubah. Lebih baik aja sih. Karena kan, baik lagi, kalau sebuah campaign itu kan, baik atau tidaknya campaign kan bisa ada sebuah matriks yang dilihat ya kan.
entah itu dari events, dari landing page, ataupun dari matrix lainnya dengan tools-tools yang ada seperti Meta Pixel Helper, Google Pixel TikTok Pixel Helper, dan lainnya. Gitu. Tapi untuk perbaikan untuk iklan, balik lagi, eh, dari awal orang melihat iklan tersebut, harus catching gitu. Dan salah satu yang saya tidak suka sih ya dari Lalamove untuk campaign-nya mungkin lebih ke TikTok Lalamove ya. TikTok Lalamove tuh eh, tidak terekspos dengan baik. Nah, ini dia. Followersnya juga sangat dikit dan campaign-nya nggak banget sih menurut saya kalau yang di sini. Kayak ini desainnya nggak banget kalau menurut saya. Nah, nggak banget dalam artian di sini bisa banyak hal yang bisa diimprove gitu. Hal yang diimprove tuh bisa apa aja. Dari segi desain kan memang ada banyak referensi ya. Jadi kita bisa melihat kompetitor kita seperti apa. Dan menurut saya ini eh, sudah jauh sih dari kompetitor gitu. Misalnya kita lihat Paxel TikTok. Nah, hmm, biar aku slider dulu ya. Nah, ini kan dia lebih aktif tuh ya kan 32.000 followersnya. Like-nya juga lebih banyak. Nah, di sini lebih fine dan sudah sesuai lah. Konten TikTok kan lebih ke menghibur ya kan. Nah, ini salah satu post banyaknya. Nah, dia juga menjelaskan bahwa di campaign-nya tuh ada pixel box di sini. Jadi kan eh, aktivasi dari sebuah marketing communication-nya juga terlihat gitu. Nah, ini salah satu konten engagement nih. Itu agar orang-orang juga komen ikut. Ini kan 600.000 views ya. Kan rame kan engagement-nya gitu. Ini ada 69.000 engagement apa likes, 400 komen dan bookmarknya 2016 atau set ya. Itu kurang lebih sih. Oke, berarti kan saya sudah menjawab tiga nomor yang diberikan ya. Kurang lebih seperti itu. Berarti saya akan submit untuk videonya. Gitu kurang lebih. Berarti saya menjawab yang nomor satu, tiga, dan juga lima. Oke, baik. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya lecturer-lecturer yang sudah eh, hadir dalam BC3 ini untuk Mas Dika dan juga Mbak Agnes. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin matikan layar laptop dulu untuk upload video. Thank you.